anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen, namun kali ini di kelas 9. Sebentar lagi anak-anak lulus ya, tinggal 1 tahun lagi, semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Namun sebelum itu mari kita buka dulu di dalam doa. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan anugerah-Mu sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin Tuhan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan berikan hikmat kepada guru untuk dapat menyampaikan. Kau juga yang akan berikan kepandaian kepada anak-anak untuk dapat menyerap pembelajaran dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum itu anak-anak siapkan dulu catatan dan juga Alkitab. Di pause dulu videonya. Kalau belum siap, ambil catatan dulu sama Alkitab. Karena ada yang perlu dicatat. Dan sebelum sebelum kita membahas materi, anak-anak juga wajib membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Di sini ada ya, sebelum masuk ke materi. Jadi sebaiknya anak-anak pause dulu videonya, baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47 dulu, baru lanjut pembelajaran lagi. Baca dulu, karena sumbernya dari sini. Kemudian, dari 1 Petrus 2 ayat 9-10. Nah, ini kita mau baca sama-sama. Dibuka 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan sumber selanjutnya yaitu di Yeremia 31 ayat 31-34. Ini akan kita baca sebagian pada pembahasan berikutnya, karena ini ayatnya cukup panjang juga. Nah, sudah baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47 ya anak-anak? Sudah tahu gambaran kisahnya itu seperti apa, yaitu tentang peristiwa Pentakosta pada zaman itu. Apa nih yang menarik dari kisah Pentakosta tadi? Apa? Coba anak-anak ingat, apa yang menarik dari kisah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47 yang sudah anak-anak baca? Ternyata gereja pertama-tama bukan gedungnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara barat yang kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman dan tidak lagi ke gereja. Kalau anak-anak baca tadi, pertobatan yang terjadi di antara orang-orang setelah mendengarkan khotbahnya Petrus, itulah yang membentuk gereja yang mula-mula, perkumpulan orang-orang percaya. Jadi, gereja itu terbentuk dari orang-orang yang percaya terlebih dahulu, bukan dari gedung gerejanya, tapi dari orang-orangnya terlebih dahulu. Dapatkah gedung-gedung tersebut disebut gereja? Gedung-gedung yang ditinggalkan sama kebanyakan orang-orang barat itu ya. Di sana kalau anak-anak buka googling gitu, banyak sekali gereja yang ditinggalkan karena sudah banyak orang yang tidak percaya lagi terhadap Tuhan di barat sana. Dan alhasil gerejanya ada yang jadi tempat wisata aja, jadi museum, bahkan ada juga yang sudah menjadi masjid di Eropa sana. Jadi gedung gereja tanpa jemaat bukanlah gereja. Makna gereja.
Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Bacanya igreja, za. Kata igreja, igreza, dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti gereja juga. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Nah ini pasti anak-anak sering dengar nih, eklesia, atau temannya ada yang namanya eklesia juga. Kata eklesia berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ek berarti keluar, sedangkan klesia berasal dari kata kerja kalein yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, jadi gereja itu asal katanya ini ya. Dari ini juga eklesia yang artinya dipanggil keluar, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba Tuhan, itu memiliki tugas untuk dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk apa? Untuk memberitakan kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Harus mencerminkan Kristus. Pembaharuan janji Allah sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Nah, ini tadi ada ya sumbernya di awal ya. Mari kita bersama-sama buka dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Tapi kita cukup baca yang ayat 33 saja ya. Anak-anak nanti bisa baca dari 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mengapa sih Allah ingin memperbarui janji dengan umatnya? Kalau kita ingat lagi pada masa PL, kalau anak-anak baca, kita menemukan banyak sekali pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali, bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali dihukum. Ini sumber-sumbernya ada banyak ya, Alkitabnya. Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Nah, bangsa Israel itu kerap kali melupakan perintah Tuhan, melupakan janji Tuhan, kemudian berbuat dosa lagi, menolak, berpaling, seperti itu terus. Selain itu, hukum Taurat seringkali dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Nah, ini di Perjanjian Baru. Taurat yang seharusnya dijadikan penuntun, justru lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama. Kalau anak-anak baca di buku anak-anak di halaman 4, coba anak-anak baca. Di masa perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak ahli Taurat yang mengecamnya karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan-aturan Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ini. Jadi di masa PL, Taurat itu sering dilupakan, kemudian akhirnya Taurat itu ditulis sedemikian rupa rinci untuk tidak dilupakan, tetapi sayangnya di masa perjanjian baru malah disalahgunakan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan yang lainnya untuk menghakimi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga dicari-cari kesalahannya. Anak-anak bisa baca di Markus 3 ayat 1-6 dan Matius 12 ayat 1-8 bagaimana Yesus dihakimi.
Nah, ini anak-anak, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sebenarnya baik adanya, tetapi tergantung bagaimana penggunaannya. Bisa disalahgunakan. Bahkan hukum Taurat yang sangat baik ini juga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Seperti itu. Makanya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, oleh karena hukum Taurat yang disalahgunakan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi tadi, kemudian karena pada masa PL bangsa Israel sering melupakannya, Tuhan ingin memperbarui janji tersebut. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka. Tadi sudah Ibu baca ya. Dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan begitu, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya, memberlakukan hukumnya dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan membabi buta. Kita mau buka dulu di 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Anak-anak ingat hukum kasih enggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat yang sedemikian panjang dan lebarnya dirangkum sama Tuhan menjadi hukum kasih. Dimana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap apa yang dapat kita lakukan, dengan segenap apa yang dapat kita kerahkan untuk mengasihi Allah. Tetapi kita juga harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel, menjadikan hukum Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Oleh karena itu bersyukurlah kita karena pembaharuan yang telah dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus-Nya dicurahkan atas kita dalam peristiwa Pentakosta yang sudah anak-anak baca tadi, maka hukum itu, hukum kasih itu ditaruh Tuhan dalam hati kita. Hukum kasih itu ada dalam diri kita karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk senantiasa mengingatkan, untuk senantiasa menuntun setiap langkah perbuatan kita yang bisa mempermuliakan nama Tuhan kalau itu benar. Jadi tugasnya anak-anak supaya bisa menjalani kehidupan dengan perbuatan dan perkataan yang bisa mempermuliakan Allah adalah semakin mempekakan diri dengan suara Roh Kudus, membuat Roh Kudus untuk menjadi penuntun kehidupan kita. Gimana supaya kita peka terhadap Roh Kudus? Ya berdoa setiap hari, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Dari situ maka roh kita akan semakin kuat, dan diri kita akan semakin dituntun oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini mengenai mengenai penjelasan tentang gereja, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya, bukan karena gedungnya, tetapi karena komunitas dari orang-orang percaya, di mana di dalam komunitas gereja tersebut kita dapat saling menguatkan, mengingatkan, meneguhkan satu sama lain.
Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan berkati Tuhan setiap kami, Kau tuntun kami senantiasa Tuhan, bawa kami untuk semakin hari semakin peka terhadap Roh Kudus-Mu, bawa setiap hari-hari kami semakin hari semakin dituntun oleh kehendak-Mu saja, sehingga setiap perbuatan, perkataan, tingkah laku kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Biarlah perlindungan-Mu yang luar biasa juga yang melingkupi kami beserta keluarga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala bentuk sakit, penyakit, dan virus yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan, tetap